Bismillahirrahmanirrahim. Untuk pertemuan selanjutnya kita bahas mengenai basic atau mengenai teknologi seluler khususnya teknologi 5G. Nah, teknologi ini merupakan perkembangan yang dimana di materi sebelumnya kita sudah bahas mengenai 2G, 3G, 4G, dan selanjutnya kita bahas mengenai 5G. Nah, di pertemuan kali ini untuk 5G ini sebenarnya banyak yang dibahas, tapi yang saya sampaikan hanya basic atau introduction dari teknologi 5G itu sendiri seperti apa. Jadi secara perkenalannya atau secara basicnya 5G ini tentunya dia diharapkan dia mempunyai kinerja yang jauh lebih baik jika dibandingkan dengan 4G. Nah, kalau teman-teman lihat di sini di gambar grafik yang ini yang gambar yang bagian dalam warna hijau muda, bagian yang lebih muda, yang luar adalah bagian yang lebih tua itu untuk 5G-nya. Jadi yang dalam ini adalah 4G, yang luar ini 5G. Di sini kita bisa lihat bahwa secara cakupan, secara kelebihan, 5G banyak memiliki kelebihan jika dibandingkan dengan 4G. Salah satu contohnya misalnya peak data rate-nya. Di sini peak data rate-nya 5G memiliki peak data rate 20 kali lebih besar jika dibandingkan dengan peak data rate si 4G. Nah, ini 4G ini angkanya 1, 5G sini 20, artinya adalah 20 kali lebih besar jika dibandingkan dengan data rate si 4G, si 5G ini. Ya, walaupun itu adalah kondisi yang sangat sempurna, jadi tanpa kita mempertimbangkan kondisi apapun. Kemudian ada user experience data rate-nya. User experience data rate-nya juga 10 kali lebih besar jika dibandingkan dengan teknologi 4G. Kalau di sini 4G user experience data rate-nya sekitar 10 megabit per second, maka user experience data rate si 5G itu 10 kali lebih besar jika dibandingkan dengan 4G. Gitu juga untuk yang lainnya. Nah, hal yang menjadi kelebihan utama dari 5G sebenarnya selain data rate, kecepatan, segala macam, yang perlu digarisbawahi yang menjadi keutamanya adalah latensinya atau delay-nya. Delay-nya kalau dibilang rendah lumayan rendah. Kalau kita lihat di sini latensinya 10 kali lebih rendah dalam skala millisecond. Jadi kalau 4G di sini 10 millisecond, maka 5G-nya itu 1 millisecond. Jadi lebih rendah lagi dan delay-nya lebih sedikit jika dibandingkan dengan 4G. Makanya sebenarnya 5G ini nanti sebenarnya bukan cuma dikembangkan untuk teknologi seluler atau komunikasi. Makanya di sini motivation atau arahnya sebenarnya 5G yang sekarang sih dikembangkan baru sebatas enhanced mobile broadband. Jadi hanya sebagai komunikasi pita lebar. Jadi komunikasi seluler, kemudian telepon, data, internet segala macam hanya sebatas di enhanced mobile broadband. Padahal 5G ini bisa kita kembangkan ke arah massive internet of things, di mana karena dia punya kelebihan coverage yang jauh lebih dalam, kemudian energi yang ultra low dan lain-lainnya. Nah, ini bisa dipergunakan untuk kebutuhan yang lain. Jadi misalkan contohnya adalah penggunaan atau aplikasi pembedahan jarak jauh misalkan. Jadi pembedahan surgery di mana dokternya dan pasiennya berada di lokasi yang berbeda. Nah, itu bisa dilakukan pembedahan dengan mempergunakan jaringan 5G. Alasannya kenapa? Karena tadi delay-nya, latensinya 10 kali lebih kecil jika dibandingkan dengan teknologi 4G, walaupun dengan syarat dan ketentuan berlaku. Jadi diharapkan sebenarnya 5G ini bukan cuma sekedar penggunaannya untuk mobile broadband aja, tapi diharapkannya juga untuk implementasi dan aplikasi dalam kehidupan sehari-hari tentunya. Nah, beberapa fitur yang menjadi kelebihannya 5G ini adalah salah satunya yang nanti mungkin bisa jadi bahan penelitian teman-teman juga ke depannya, misalnya adalah millimeter wave. Jadi ada millimeter wave spectrum, kemudian massive MIMO, dan beam sweeping. Konsepnya seperti apa? Konsep utamanya millimeter wave. Jadi sebenarnya kalau untuk pembagian kelompok 5G. Jadi 5G ini aslinya itu bisa menggunakan dua bagian spektrum. Jadi ada yang di sini saya tambahkan ya. Nah, jadi untuk spektrum
5G sendiri itu yang sebenarnya yang bisa digunakan itu ada dua. Yang pertama itu adalah spektrum frekuensi untuk frekuensi di bawah 6 GHz atau kita biasanya bilang itu adalah sub 6. Kita bilang sub 6 atau ini adalah frekuensi di bawah 6 GHz. Kemudian spektrum yang satu lagi bisa juga menggunakan disebut dengan spektrum millimeter wave. Nah, ini yang tadi ya spektrum millimeter wave ini. Yaitu di mana frekuensinya, penggunaan frekuensinya itu di atas 23 GHz. Nah, jadi kalau secara implementasi yang kemarin mungkin uji coba atau komsel segala macam itu masih menggunakan spektrum frekuensi sub 6 ya, di mana frekuensinya di bawah 6 GHz. Nah, jadi belum menggunakan spektrum millimeter wave. Padahal millimeter wave ini merupakan salah satu keunggulannya 5G. Jadi delay-nya akan semakin delay-nya juga angka delay-nya semakin kecil, spektrumnya makin mulus, bandwidth-nya juga makin lebar. Tapi kelebihan millimeter wave ini hanya bisa diimplementasikan kalau 5G ini diimplementasikan di spektrum di atas 23 GHz. Jadi sebenarnya kalau ini ya secara pengamatan teman-teman praktisi, kalau kita di sub 6 ini sebenarnya secara koneksi atau data sebenarnya nggak akan jauh beda dengan yang kita rasakan dengan menggunakan 4G sekarang. Itu nggak akan jauh beda. Mungkin akan lebih cepat, tapi itu nggak akan kelihatan terlalu signifikan misalnya. Itu makanya pas mungkin sales speed-nya atau segala macam itu awal-awal mungkin nggak beda jauh dengan kondisi 4G karena memang spektrumnya itu hanya di 6 GHz. Alasannya kenapa itu nggak optimal nanti kita lihat karena berkaitan dengan pembagian kanal dan resource blocknya. Itu. Jadi millimeter wave spektrum ini merupakan salah satu fitur yang bisa diaktifkan di 5G, tapi hanya untuk frekuensi di atas 23 GHz. Kemudian fiturnya yaitu adalah massive MIMO, mana multiple input dan multiple output yang kalau biasanya di 4G-nya hanya terbatas di 2T2R atau 2T2R atau maksimum bisanya di 4T 4R. Jadi satu cuma bisa 4 input dan 4 output untuk kabelnya. Tapi ternyata kalau di 4G ini bisa lebih dari 4. Kemudian yang namanya fitur beam sweeping. Nah, untuk fitur beam sweeping ini lebih ke arah coverage. Jadi coverage-nya itu kalau antena biasa mungkin teman-teman mereview dengan mengingat mata kuliah antena ya, coverage-nya itu coverage suatu antena secara umum isinya hanya main loop saja. Jadi kalau ini antena, maka satu antena ini akan menghasilkan satu main loop. Itu secara umum antena seluler secara umum sektoral seperti itu. Jadi satu antena menghasilkan satu main loop besar di mana satu atau back loopnya itu ada sedikit di belakang. Nah, di 5G ini ada yang disebut dengan fitur beam sweeping. Jadi satu panel ini isinya adalah beberapa antena yang disusun atau disusun array, tapi nanti pada saat dia dipancarkan, beamnya itu bukan cuma memancarkan satu saja dan diam gitu. Jadi sistemnya di sweep berpindah-pindah. Jadi bergeser dari misalnya dari arah sini 10 derajat dia bergeser 10, 20, 30, 40 terus sampai misalnya mentok di 100 derajat. Nanti dia akan mundur lagi 100, 90, 80, 70. Jadi sweep. Bentuknya emang kayak sweep. Jadi beam yang nge-sweep. Jadi bukan cuma fokus di main loop-nya aja. Mungkin kalau di antena yang sebelumnya kita hanya fokus di main loop dan tidak tersweep secara merata. Jadi pinggir-pinggirnya itu belum kena coverage secara optimal. Jadi 3 fitur utama yang sebenarnya terasa itu adalah di millimeter wave, massive MIMO, dan beam sweeping. Nah, satu lagi adalah flexible slot. Jadi slotnya itu ternyata jauh lebih fleksibel jika dibandingkan dengan teknologi 4G. Gitu ya. Kita lihat terkait ini spektrum 5G ini urusannya nanti ke arah mana. Nah, urusannya ternyata ke arah sini. Jadi di 5G ini ada yang disebut dengan sub-carrier spacing. Jadi sub-carrier spacing itu dibagi menjadi dua kelompok. Ada yang sub 6 tadi dan ada yang millimeter wave.
Nah, untuk kelompok yang sub-6 ini subcarrier-nya isinya ya hanya 15, 30, dan 60 kHz. Sedangkan SCS atau subcarrier spacing untuk millimeter wave juga beda lagi, 60, 120, 240. Nah, dengan kita lihat seperti ini, sebenarnya subcarrier spacing-nya itu untuk millimeter wave sendiri juga angkanya sudah jauh lebih besar jika dibandingkan subcarrier spacing si sub-6 ini. Jadi ukurannya juga jauh lebih besar jika dibandingkan ini. Nah, ini penggambarannya seperti apa? Jadi subcarrier spacing ini adalah lebar satu kanalnya. Jadi kalau di sub-6 atau frekuensi di bawah 6 GHz, satu kanalnya itu maksimal itu lebarnya hanya 60 kHz. Jadi terbatas. Jadi satu kanal kalau mau dibagi-bagi jadi beberapa slot ya mungkin satu slotnya nggak akan maksimum juga, hanya maksimal di 16 kHz. Jumlah resource blocknya pun juga akan terbatas. Beda dengan subcarrier spacing di kelompok millimeter wave. Dia satu bandwidth-nya ini adalah 240 kHz dan kemungkinan jumlah resource blocknya pun akan jauh lebih banyak. Jika jumlah resource blocknya jauh lebih banyak, akan memungkinkan kecepatan data juga jauh lebih besar. Ini ya, ini yang jadi pembeda kenapa sub-6 dan millimeter wave itu beda. Karena subcarrier spacing atau bandwidth dari spacing carrier-nya itu juga beda. Di sini lebih besar ya. Nah, ini pengaruhnya kemana? Ternyata pengaruhnya ke arah pembagian resource block tadi yang saya bilang. Nah, kita lihat dulu yang sub-6 ini. Sub-6 ini dia SCS-nya tadi 15, 30, dan 60 kHz. Nah, ini adalah bandwidth yang dimiliki jadi ini lebar satu kanal, ini lebar satu bandwidth ininya ya, keseluruhan. Jadi nanti jumlah kanalnya ada berapa, kira-kira bahasanya gitu. Jadi ini 5 MHz dibagi 15 kHz, dapatnya 25 kanal atau 25 resource block, kira-kira bahasanya gitu. Kalau bahasa kita penghitung kanal ya. Tapi di sini adalah bahasanya 25 ini adalah 25 resource block. Jadi lebar satu resource block itu adalah 15 kHz kira-kira gitu. Satu resource block. Satu kanal bandwidth itu adalah 5 MHz. Dalam satu kanal bandwidth terdapat beberapa resource block. Kalau satu resource blocknya itu 15 kHz, bandwidth kanalnya ada 5 MHz, berarti 5 MHz dibagi 15 kHz kira-kira dapatnya adalah 25 resource block. Nah, jumlah resource block ini akan mempengaruhi jumlah user yang bisa menempati resource block ini. Jadi resource block ini konsepnya bersama dengan kanal ya. Nah, sekarang kita lihat. Kalau SCS 15 ini dia hanya terbatas sampai 50 MHz nih ya. Nah, yang diimplementasikan di Telkomsel kemarin yang baru-baru ini adalah tipe SCS-nya yang 30 kHz. Nah, 30 kHz ini range-nya macam-macam ya. Ada yang 5, 10, 15 sampai 100. Yang tentunya optimal kalau kita pakai bandwidth di 100 MHz. Tapi kalau kita bandingkan dengan kondisi 5G, ini kalau kita bandingkan dengan kondisi 5G, sebenarnya nggak akan terasa beda dengan kondisi 4G-nya. Jadi kita ambil case misalkan ini yang SCS 15, itu 4G-nya untuk bandwidth, nah ini bandwidth 20 nih ya. Jadi SCS 15 bandwidth 20 MHz, kalau di 5G itu jumlah resource blocknya adalah 106. Nah, kalau di 4G itu jumlah resource blocknya itu adalah sekitar 100. Jadi selisihnya hanya 6 resource block. Makanya kalau kita memiliki SCS yang kecil dan juga bandwidth yang kecil, sebenarnya secara kinerja dan secara rate itu 5G-nya tidak akan jauh berbeda dengan 4G. Jadi kalau kita bilang itu teknologi 5G tapi rasa 4G. Jadi nggak akan jauh beda sebenarnya. Jadi makanya mungkin kalau teman-teman udah melihat beberapa kendala dari pengetesan Telkomsel kemarin, itu nggak terlalu optimal karena memang kita masih bergerak di frekuensi sub-6 ini. Jadi kalau di sub-6 ini kita harapkan frekuensi maksimumnya itu bisa lebih dari 20 MHz bandwidth-nya.
Nah, ini baru nanti kerasa bedanya. Nanti akan terasa bedanya 4G dengan 5G, kecepatannya itu memang beda. Terutama kalau Telkomsel kemarin pakainya di SCS 30 kHz. Tapi belum diimplementasikan sampai bandwidth 100 MHz. Saya kurang tahu, saya belum ngecek lagi dia implementasinya sampai berapa MHz terakhir. Tapi diharapkan bisa lebih dari 20 MHz. Kalau ternyata Telkomsel cuma pakai bandwidth cuma 20 MHz, tentu hasilnya akan sama saja dengan 4G. Jadi teknologi 5G rasa 4G kira-kira seperti itu. Nah, beda halnya dengan millimeter wave. Di sini kita lihat aja millimeter wave itu bandwidth-nya nggak ada dari bandwidth kecil. Dia mulai bandwidth dari 50 MHz sampai 400 MHz. Bukan cuma terbatas di 100, tapi bandwidth-nya sampai 400 MHz. Jauh lebih lebar lagi. Dan jumlah resource block-nya tentunya jumlahnya jauh lebih banyak. Tapi dan juga lebih lebar ya. Banyak dan juga lebar satu resource block-nya juga lumayan. Gitu. Nah, ini frame structure-nya. Jadi satu frame. Nah, ini ada 15, 30, 60, 120. Ini bedanya ini ya. Jadi setiap SCS ini 15, 30, 60 dan 120 digambarkan dengan seperti ini. Kenapa? Nanti urusannya sama delay, sama latency, ini kira-kira arahnya ke sini. Dalam satu frame, ini saya anggap satu frame. Dalam satu frame ini dianggapnya ini sebagai satu slot ya. Satu frame ini, satu subframe, saya bilang frame ini waktunya itu time domainnya adalah sekitar 1 millisecond. Satu subframe dari ujung sini sampai ujung sini itu adalah 1 millisecond. Berarti kalau jumlah kanalnya di sini ada 13, berarti satu slotnya ini adalah 1 millisecond dibagi sebanyak 13 slot. Jadi satu slotnya nanti adalah 1/13 millisecond kira-kira gitu. Nah, makin besar angka SCS-nya ternyata akan berpengaruh ke kecepatannya. Kalau tadi satu slot ini time domainnya adalah 1 millisecond. Kalau yang ini ternyata time domainnya adalah 500 mikrosecond. Jadi makin cepat lagi ya. Untuk yang 30 kHz. Nah, kalau yang 60 kHz satu slotnya itu ternyata waktunya makin cepat lagi, yaitu 250 mikrosecond. Gimana kalau yang angkanya lebih besar di 120 kHz, tentunya juga makin besar di angka delay-nya pun makin kecil karena waktunya bergerak lebih cepat. Jadi 125 mikrosecond. Kebayang ya cepatnya kayak apa? 1 millisecond aja kita nggak kerasa, ini 125 mikrosecond. Makanya itu tadi kenapa kelebihannya si 5G ini ada di sisi latensi. Karena makin besar SCS-nya, ini pengaruhnya, makin besar SCS-nya, maka latensinya atau delay-nya pun akan semakin kecil. Makanya kalau kita cuma pakai SCS 15 kemudian bandwidth-nya hanya terbatas di 20, udah resource block-nya sedikit, lambat pula kira-kira gitu. Ini kalau angkanya besar, otomatis SCS besar, otomatis delay-nya juga akan angkanya semakin kecil karena waktu time domain-nya juga makin cepat. Kira-kira gitu gambarannya. Ini adalah gambaran pembagiannya dalam satu subframe terdiri dari 12 simbol, 14 OFDM simbol di mana normal CP dan otherwise 12 simbol. Satu mini slot itu 2, 4, atau 7 FDM simbol. Kira-kira gambarannya gini. Tapi alasan kenapa dia jadi latensinya lebih rendah atau delay-nya lebih rendah adalah kira-kira seperti ini. Dalam satu slot dia bernilai 1 millisecond, makin besar SCS-nya maka makin cepat pula si time domain-nya. Nah, salah satu fitur yang ada juga di 5G ini ada disebut dengan bandwidth part. Bandwidth part ini atau BWP ini disetting untuk agar jadi gini, UI itu atau handphone kita itu sebenarnya hanya bisa men-sweep di jarak bandwidth tertentu. Jadi nggak seluruh nge-sweep dari 0 sampai sekian megahertz misalnya, enggak. Jadi hanya terbatas di sweep-sweep band-band tertentu aja. Nah, bandwidth part ini membantu si UI untuk bisa fokus dia mencari
ada di mana. Jadi ada di mana tuh optimalnya dia ada di mana. Nah, di 5G ini dia menawarkan bandwidth sampai dengan 400 MHz. Ya tadi ya, kalau kita menggunakan millimeter wave, menawarkan bandwidth up to 400 MHz. Nah, UI tadi yang masalah UI atau handphone tadi, nah handphone kita itu tidak bisa memonitor bandwidth selebar 400 MHz. Jadi nggak bisa memonitor jadi saya harus nangkap sinyal yang di frekuensi berapa. Kalau lebarnya sampai 400 MHz, UI itu nggak sanggup. Nah, karena bandwidth selebar itu dibuatlah bandwidth yang terbagi-bagi, tapi tentunya dengan nilai SCS yang berbeda-beda tadi. Nah, bandwidth yang terbagi-bagi tadi dengan nilai SCS yang berbeda-beda tentunya tergantung settingannya, maka semakin banyak bandwidth yang bisa dihandle UI, maka akan memungkinkan UI bisa memilih, saya mau handphonenya tuh bisa milih, saya mau di bandwidth part 1 aja deh, di frekuensi sekian sampai sekian, di mana mungkin itu SCS-nya mungkin SCS-nya udah SCS 30. Jadi tergantung settingannya dari sistem atau operatornya. Nah, biasanya handphone itu semakin banyak bisa men-sweep atau menganalisis bandwidth tadi. Jadi konsepnya gini, bandwidth part ini dari 5G ini punya bandwidth 400 MHz lebar. Karena lebar, handphone itu nggak sanggup untuk nge-sweep dari 0 sampai 400 MHz, itu nggak sanggup. Akhirnya dibagilah menjadi beberapa part. Tiap part ini bisa kita tentukan ranknya berapa, itu tergantung settingannya di 5G-nya mau berapa. Satu bandwidth part itu tentunya punya karakteristik SCS masing-masing dan punya karakteristik lebar bandwidth-nya masing-masing. Dan setiap UI tentunya nggak semua UI bisa menempati semua bandwidth part, hanya bisa menempati bandwidth part tertentu. Nah, biasanya ada UI yang bisa nge-sweep banyak bandwidth part. Nah, biasanya UI atau handphone yang bisa menghandle atau meng-sweep banyak bandwidth ini harganya lebih mahal. Dan tentunya boros baterainya. Karena dia harus terus meng-sweep banyak bandwidth part tadi. Gitu. Jadi dengan dia adanya bandwidth part sebenarnya membantu handphone untuk tidak seboros ini ya. Kan kerasa mungkin sama teman-teman di 4G kok lebih boros karena tadi nggak ada yang namanya fitur bandwidth part. Jadi bandwidth selebar itu ya handphone langsung nge-sweep selebar itu. Kalau di 5G itu bisa dibatasi. Handphone ini hanya sanggup misalnya Samsung itu hanya bisa sanggup nge-sweep di bandwidth part yang 2, ya it's okay, nggak masalah karena dia masih ada di range 400 MHz ini. Atau misalnya handphone yang Oppo misalnya dia hanya bisa nge-sweep atau bekerja di bandwidth part yang bagian 4 ini, itu juga nggak masalah. Jadi tergantung UI-nya. Nah, makin banyak si UI itu makin banyak bisa menghandle banyak bandwidth part, biasanya emang harganya lebih mahal, tapi baterainya pun lebih boros. Gitu. Nah, ini jenis-jenis. Nah, sekarang kondisi 5G yang diimplementasikan sekarang itu adalah tipe yang non standalone. Jadi dia tidak berdiri sendiri. Kalau yang standalone dia berdiri sendiri. Maksudnya gimana dia berdiri sendiri ada tidak? Nah, dikatakan berdiri sendiri kalau dia punya radio access network sendiri. Itu disebut dengan 5G standalone. Tapi kondisinya sekarang kan kita masih ada 4G nih. Jadi 5G ini nebeng sama radio access networknya si 4G. Jadi dia nggak perlu bangun network lagi, dia cuman bangun EPC yang baru. Kira-kira gitu. Jadi nanti 5G-nya ditembengin di sini, LTE RAN, akhirnya disebut dengan teknologi non-standalone NSA atau NSA. Itu jadi bedanya NSA sama SA. Kalau NSA, si 5G-nya ditebengin di arsitekturnya 4G karena masih ada 4G. Tapi kalau udah nggak ada 4G, dia berdiri sendiri, itu disebut dengan 5G standalone. Ini tadi ya penjelasan mengenai massive MIMO dan beam sweeping. Tadi penjelasan basic introduction untuk 5G. Mudah-mudahan membantu teman-teman untuk memahami konsep 5G seperti apa. Nah, di sini sebenarnya masih ada bahasan-bahasan lainnya mengenai spektrum, beamforming, dan lain-lainnya. Di sini mungkin teman-teman bisa baca, tapi konsep utamanya memang yang saya sampaikan adalah di introduction yang ini. Jadi mudah-mudahan teman-teman memahami seperti apa konsep 5G, terutama yang kemarin baru diimplementasikan. Jadi biar kebayang kenapa
5G tapi kok rasanya kayak 4G. Nah, alasannya tuh sebenarnya lebih karena ini. Jadi kalau ditanya kenapa beberapa praktisi telekomunikasi banyak yang komplain pada saat penentuan frekuensi di 2300, karena itu tadi makin kecil frekuensinya ya sebenarnya nggak terlalu optimal juga, nanti akan merepotkan operator. Jadi ganti perangkat tapi teknologinya teknologi 5G tapi rasanya hanya rasa 4G, tentu tidak akan memberi keuntungannya. Kalau kita mungkin user daripada kita mahal-mahal ganti ke 5G, kenapa kita nggak ganti, kita tetap di 4G aja, kira-kira itu arahnya ke situ. Jadi kalau mau lebih optimal dan kita bisa mengimplementasikan fitur si millimeter wave tadi, spektrum millimeter wave ya, frekuensinya diharapkan bisa di atas 23 GHz kalau bisa. Tapi secara kebijakan ternyata masih belum bisa. Nah, bagaimana dengan negara-negara lain? Nah, negara-negara lain juga masih menggunakan si frekuensi yang sub-6 ini. Cuman frekuensinya ringnya jauh lebih besar jika dibandingkan dengan dibandingkan dengan Indonesia. Indonesia dari 2300, negara lain mungkin 3000 atau 400 GHz, jadi beda-beda. Gitu. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan mengenai teknologi 5G ini. Nanti sisanya teman-teman bisa googling atau saya share lagi nanti terkait pengetahuan mengenai 5G. Itu yang bisa saya sampaikan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.